Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema bahagia itu bukan ada pada banyaknya, tapi ada pada cukupnya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkau pencipta kami, Engkau yang mengislamkan kami, Engkau yang mengumpulkan kami di rumahmu ini. Engkau pula yang kuasa memberikan ilmu yang manfaat. Engkau yang kuasa membuat kami memahami kebenaran-Mu, dan dengan taufik-Mu semata kami bisa mengamalkannya, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin, rugilah kalau kita tidak berdoa, karena kita tidak berdaya, dan Allah yang kuasa atas segalanya, dan Allah nyuruh kita berdoa, dan Allah senang kalau kita berdoa. Alangkah sombongnya kalau kita tidak minta tolong kepada yang sangat senang menolong. Dan doa tidak doa pasti beda hasilnya. Maaf hadirin. Silakan nomor berapa, Ustaz? 71. Follow. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 71. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tiada sesuatu yang dapat memimpin atau menuntun engkau seperti angan-angan atau bayangan yang kosong. Waham ialah tiap-tiap angan-angan terhadap sesuatu selain daripada Allah, yang berarti angan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tiada yang dapat memimpin, menuntun kita kecuali seperti angan-angan. Jadi memang kita pasti punya keinginan. Yang jadi masalah adalah keinginan kita ini mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan dari Allah. Keinginan kita ini membuat kita semakin tawakal atau semakin tidak bersyukur. Karena kebahagiaan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang qanaah, bukan kepada orang yang banyak keinginan. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha, ini hadis sahih Muslim ya, qad aflaha man aslama. Sangat beruntung, amat sangat beruntung, amat sangat bahagia, sukses orang yang mendapatkan hidayah Islam. Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan, dan Allah memberikan kecukupan. Jadi bukan keberlimpahan rezeki, bukan banyak, tapi cukup. Jadi bahagia itu tidak pada banyaknya, tapi pada cukupnya. Apa artinya sepatu banyak tidak ada yang cukup? Ya, banyak belum tentu merasa cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Banyak itu tidak jelas, tapi cukup itu terukur. Nah,
Sudah jelas dalam hadis riwayat Muslim ini bahwa kebahagiaan itu bukan pada banyak, jumlah yang banyak, tapi kepada cukupan. Ruziko kafafan. Yang ketiga, Rasulullah mengisyaratkan wa qanna'ahullahu, dan diberikan qana'ah, Allah memberikan qana'ah kepadanya bima atahu, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Satu, orang itu kalau diberikan Islam udah sangat beruntung. Yang kedua, Allah memberikan rezeki yang cukup, tidak banyak tapi cukup, karena banyak belum tentu cukup. Kalau keinginannya lebih banyak dari jumlah yang banyak itu tetap tidak cukup. Dan yang ketiga, qanna'ahullahu bima atahu, dan dia diberi Allah hati yang puas, merasa sangat senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Timbul pertanyaan, oh, orang yang diberikan warujiko kafafan ini adalah orang yang terhormat, jadi dia tidak mengidam-idamkan apa yang di tangan orang lain, apalagi meminta-minta. Jadi dia dibuat cukup oleh Allah, dan tercukupi tidak hanya di hati dan juga pada fisiknya, sehingga dia tidak merendah, tidak meminta-minta, tidak mengharapkan. Karena kalau tangan sudah terbuka begini ke atas, sudah seperti ini, tangan di bawah mengharapkan, itu mau setinggi apapun pangkat, jabatan, pasti hina, pasti dia rendah dibanding dengan yang memberinya. Berapa banyak yang sudah sangat kaya, termasuk Hakim Kurang Agung yang kemarin ketangkep, itu sudah kaya, tapi ya begitulah, tidak punya jiwa qanaah di hatinya, sehingga tidak merasa cukup terus. Dan ini merupakan salah satu siksaan, karena orang akan diperbudak dengan apa yang diangan-angankannya. Jadi kalau ingin tahu orang yang diberikan bahagia oleh Allah itu bukan yang banyak uang, tapi yang dia diberikan cukup batinnya tuh, puas dengan pemberian Allah. Dan dia tidak, misalkan dia punya handphone, dia tidak pusing dengan handphone kiri kanannya, walaupun handphonenya jadul, dia puas. Dia tidak sibuk dengan, ini keren, itu, tidak. Dia tidak sibuk dengan merek, karena dia perlunya segitu dan dia sudah puas. Dulu pernah ada takdir ke Korea, handphone belum seperti sekarang. Diajak ke sebuah pabrik handphone. Nah, diskusi dengan seorang engineer-nya di sana, karena handphonenya itu tidak ada kameranya. Ketika ditanya, kenapa saudara di pabrik handphone pilih handphone tidak punya kamera? Jawabannya sederhana, karena saya pakai handphone untuk saya dengar. Kamera waktu itu masih belum bagus, kamera handphone. Jadi kalau orang sudah sesuai keperluan saja, sudah enak. Hati-hati hadirin sekalian, gaji dinaikkan berapapun, kalau tidak punya jiwa qanaah, pasti tidak bahagia, karena nanti dia akan ingin lagi. Sekarang nyicil motor bekas, naik gaji ingin motor baru, naik lagi gaji ingin ganti model baru, terus begitu. Padahal keperluan dia bukan merek motor, bukan cc motor, keperluannya terbatas. Makanya diri orang yang bekal qanaah tuh sangat bisa membedakan antara perlu dan ingin. Kalau ingin ini nafsu banyaknya, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi di sana ada nafsu. Nah, orang yang qanaah itu dia puas dengan, dan Allah cukupi betul keperluannya. Ada yang nanya, wah kalau pelajaran Islam seperti ini, Islam gak maju-maju dong. Saudara, rezeki itu Allah yang ngatur. Bukan karena pintar kita dapat rezeki, bukan karena kerja sangat keras, bukan karena kerja cerdas, kerja berkualitas. 5 As itu yang didengungkan di Darut Tauhid, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas, itu bukan masalah jumlah rezeki, ini masalah amal soleh.
Kita kerja keras sebagai amal soleh, kerja cerdas sebagai amal soleh, kerja berkualitas sebagai amal soleh, kerja tuntas, kerja ikhlas, amal soleh. Perkara rezeki itu urusan Allah, dibukanya kepada siapa saja, kapan bentuknya, jumlahnya, kapan ditahan, kapan diambil, suka-suka Allah saja. Dan itu tidak ada kaitan dengan kepinteran. Banyak yang pinter juga, ya begitulah ya. Itu ada kemarin doktor jadi apa? Ya begitulah, saya tidak mau bicara profesi karena bukan berarti jelek ya profesinya. Tapi kata orang ini tidak sebanding dengan gelar doktornya. Berapa banyak itu yang leha-leha juga banyak rezekinya. Karena bapaknya kaya dan meninggal mendadak ya.